Ya ibarat kayak di film One Piece tuh semua itu ada porsinya masing-masing. Punya perannya masing-masing. Punya peran masing-masing. Oh, Nah, keren. ada 2 praktisi cosplay, 1 adalah orang atau teater. apa? Saya cuma iri itu kayak orang itu ditemani orang tuanya ke event, didukung. Ya. Pertanyaannya, cosplayer ini menguntungkan nggak? Banyakin karya, kurangi drama. Pada podcast, pada ngapain tuh? Malam ini kita kedatangan, kenal dulu Mas. Kita kenalan sama siapa nih Mas? Bisa boleh kenalin nih? Siapa mereka ini sebenarnya? Siapa kalian? Siapa Om nih? Kalian ini siapa? Iya. Ya, kami dari sebenarnya warga Konoha. Iya. Indonesia ini Konoha ya? Harusnya ya. Harusnya kan? Dengan isu-isu terbaru ini Isu-isu makin mirip, terbaru. kan? Makin mirip. Ya, dari Mas siapa nama Mas? Dari Konoha Gakure, Indra. Mas Indra dari Konoha. Satunya Mas, Satunya Mas Dani. panggilnya Dani ya? Ya Dani aja. Dani. Kita satu orang lagi kita dapat satu host baru. Wais. Wis. Mas siapa nama Mas? Rizky. Mas Rizky. Beliau ini juga penggiat ini ya. Penggiat sesuatu yang bakal kita bicarakan malam ini. Bener nggak? Penggerak dunia di belakang layar. Oh, penggerak di layar. Itu kayak gimana tuh kayak? Iya. Kayak ini nggak sih? Apa sih namanya? Kalau di anime Naruto tuh Jutsu hitam gitu ya? Iya. 面白いことになってきただろう Jutsu Baik hitam layar. ya? Mengendalikan skenario cerita gitu ya? Habis itu Gorose gitu lah. Oh, Gorose. Gorose. Ngeri lagi nih. Tinggi lagi. Oke, Masya Allah. Oke, keren banget. Teman-teman, beliau ini aku perkenalin ya, langsung aja. Mungkin beliau ini sebenarnya seorang cosplayer. Dari mana Mas? Dari Banjarmasin tadi? Iya, dari Banjarmasin. Banjarmasin. Nah, cosplayer apa nih? Cosplayer di Jepangan gitu kah? Ya di Jepangan. Kalau kayak karakter-karakter misalnya selain Jepang itu cosplayer nggak bahasanya? Iya, emang betul. Cosplayer juga ya? Betul, cosplayer juga. Kayak apa sih karakter apa ya? Karakter Hulk gitu. Iya. Cosplayer juga ya. Soalnya kan kebanyakan cosplayer itu kan kostum player. Kostum player Iya. ya. Apapun yang memakai kostum berarti ya. Oke. Itu. Dari Mas ini dulu deh, Mas Indra. Pertama kali nge-cosplay itu kapan tuh, Mas? Sebenarnya dibilang baru tapi udah. Baru-baru tapi katanya kabarnya udah win streak ya, teman-teman. Udah win streak. Kadang nyambung, kadang putus, kadang nyambung, kadang putus. Misalkan lo Apa tuh yang putus maksudnya, Mas? Gimana tuh? sebenarnya cosplay ini berawal lah sejak masih kelas 1 SMK 2009-2010. Udah lama ya? Iya, Udah sepuh. 4 tahunan ya? Udah sepuh, udah Udah nggak sepuh lagi tuh legend. legend. Legend itu. Nah, jadi sampai berjalan 2010, 11, 2011, 2012 skip dulu. Terus, nah 2013 comeback lagi, berjalan sampai 2018. Nah, setelah itu 2019 baru lagi comeback 2022 ini. Sampai 2023 ini. Udah, berarti Mas Indra udah ini ya sejak SMK ya? Iya. SMK ya. Oke. Kalau Mas ini deh, Mas Dani. Itu lama lagi mungkin nih. Wah, ini jangan dari lahir nih kan? Cosplayer lo ya, cosplayer. Udah dari Ekskulnya dia. Eskulnya langsung jadi cosplayer ya? rahim. Rahim malahan. Masa dia dikatain, woi cosplay. Jadi ibunya cosplay ya? Beda-beda zaman kan. Oh, beda zaman. Oke. Jadi kapan Mas, kalau boleh tahu Mas? Kalau saya sih pertama kali ke event mungkin sekitar kelas 2 SMP ya. Nah, belum 2010. Nah, lebih tua lu. Oh, waktunya kurang lebih, cuman Kurang ini lebih. ya beda angkatan lah Iya, ya. kalau Beda dia kan angkatan. udah cosplay. Kalau saya kebetulan cuma pengunjung. Di bawah Oh, yang datang event gitu ya? Yang event kan pertama kali kan 2010 itu. Diajak kakak juga sih sebenarnya. Kakaknya ada juga, pegiat juga, cosplayer juga. Cosplayer juga. Bukan kakak sih sebenarnya kayak gimana sih kayak Sepupu. ya sih kayak kakak sepupu gitu. Bukan kakak kandung lah Ya ya. bukan kakak kandung. Oke. Cuman karena satu frekuensi jadi ya diajakin lah ke cosplay. Ke eventan Saya ke ya. event. Cuman kalau pertama kali cosplay coba-cobanya kan sekitar tahun 2013-an lah mungkin. Yang Ya. mengawalinya ya. Iya, Awal-awal cosplaynya 2013-an. Soalnya dulu kan masih kecil banget tuh SMP tuh uang jajan berapa apa nggak bisa. Gak bisa ini ya, beli-beli gini ya, Iya. kostum-kostumnya. Iya. Sama dulu kan
wig itu susah, itu apa waktu zaman belum ada semer rambut gitu paling. Oh iya. Semer apa sasa. Nah, kadang semir. Oh ini buat ini ya rambut ya. ya semer rambut Oh berarti ini langsung ya kalau semir ya? langsung dulu. Nggak pakai ini ya wig Jarang ya? ada wig. Wig itu orang-orangnya aja yang punya. Oh lebih juga ya, lebih anu ya, lebih budget Cuman ya. kayak lebih susah aja sih nyarinya sebenarnya, nggak kayak sekarang kan di online shop di mana-mana ada wig. Kalau dulu zaman-zaman di bawah tahun 2014 itu susah cari wig. Susah cari wig Susah ya? cari wig. Sama ya masih namanya anak sekolah, rambut nggak boleh panjang-panjang. Iya betul. Nah, Kan apa sih namanya? Kan cosplayer anime kan? iya. Anime kan dia kan apa panjang-panjang kan? Iya, gitu. Nah, Style Shinjuku gitu kan? iya. Nah, kalau dulu emang lebih sering di tahun 2010 itu emang lebih terkenalnya kan Harajuku, VK, Apa? Visual kayak. VK, kayak visual kayak band-band. Oh, Nah. style band gitu ya? Iya, style visual kayak gitu. Iya, keren. Kalau orang awam lebih tahu sih lebih ke emo ya. Emo, Oh, ya, kayak emo ya. tahu aku. Nah, Emo yang bisa foto-foto kayak gini. Versi LED betul. Itu versi orang yang kayak Amerika luar negeri kan emo. Oh, Kalau iya, versi iya. Jepangnya ya visual Oh, kayak. emo itu dari anu ya, dari barat ya? Ya dari barat. Kalau emo. Oh, barat ya, emo ya. Nah, kalau Jepangnya ya visual kayak gitu. Oke. Tapi sekarang kan udah rada-rada anu, lebih ke anime-anime kan. Di Jepangannya udah rada redup sih ya. Udah. Kan zaman gitu zaman band masih Iya. banyak. Zaman band masih berjaya. Teman band waktu itu. Dulu anu ya ngikutin style band lah bahasa Iya, stylenya. bandnya ya. Oh ini kayak ini nggak sih kayak Andika kangen band gitu? Kalau Indonesia itu lebih ke Jirox sih. Jirox. Betul, Jirox. Jirok tuh ini ya, Japan Rock ya. Harusnya harusnya ya. Berarti udah lama banget berarti ya. Iya, Udah tapi kayak- 15 tahunan ya. Kayak Mas Indra juga sih 2013 kan awal cosplay, terus ya 2018 atau 2019 kemarin kan sempat vakum juga kan. Udah rada ya bosan Mas apa gitu, jadi Entah nyoba event malah ada sepi juga dulu. agak sepi kan soalnya kebanyakan event itu. Nah udah rada, kalau di tahun di bawah 2015 itu jarang ada event, ada yang 2 bulan atau 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Bahkan ini juga nggak sih kayak bikinnya event tuh apakah karena gak ada yang menyenggarakan atau karena ini kayak belum familiar nggak sih? Belum familiar. Belum familiar kan Belum event-event kayak gini kan? Iya, iya, kan. Kalau dulu tuh kebanyakan di event sekolah. Ya event sekolah. Misalkan di bulan ini event SMA ini, bulan 3 bulan kemudian SMA ini lagi. Nah, itu. Ikut sekolah itu ulang tahun sekolah gitu. Oh iya betul. Ya, luar tuh bisa dihitungin sih, Jadi paling itu belum 1 ada. atau 2. Nah, 1 atau 2. Nah, sisanya itu event sekolah. Makanya kan setahun itu kalau nggak salah dulu tuh paling banyak event tuh bisa dihitung 3 sampai 5 kali aja sih. Oh, dalam iya, setahun itu. Oke, aku mau nanya ini deh. Cosplay ini kan pakai kostum ya, maksudnya kan. Nah itu dari mana kostumnya Mas? Itu bikin kah? Atau nyewa kah? Atau kayak gimana Mas? Beli kah? Nah, kalau Kalau dari ini dulu deh, Mas Indra dulu deh. Kayak gimana mungkin? kalau saya kebanyakan lah untuk masalah kostum dibilang low budget ya low budget, tapi kami modif lagi. Nah, biasanya Oh berarti bikin? Bikin sendiri. Bikin sendiri ya? Pernah berapa kostum yang udah pernah dibikin tuh? bikin sebenarnya punya saya dikit aja sih buat kalau dihitung lah. Tapi yang Selusin gitu ya? yang sering dipakai misalkan buat 3 dipakai 1 aja misalkan gitu. Oh, boleh disebutin nggak Mas apa aja tuh kostumnya tuh? Pertama nih, nah maksudnya yang pertama kali dimulai. Boleh. Pertama kali dimulai itu ya pertama tuh ya emang masa dulu tuh beli itu kan ikut PO. Jadi waktu PO tuh kostum pertama kali itu kostum Naruto kecil. Naruto kecil. Iya. Ya aku dulu punya nggak sih? Punya aku dulu baju itu. Tapi beli di pasar jadi kayak dulu beli ikat rambut. Apa sih namanya nih? Kepalanya. Malah ikat rambut lagi. Nah itu zaman dulu masih boleh di ikut Emblem lomba. desa. Nah pertama kali ikut lomba di Pon SMA 2 Banjarmasin dulu. Nah pesertanya aja dulu kalau dihitung berapa? 7 atau 8 ingat dulu masih. Terus jual 2. Nah, Ngeri ya. Sekarang udah berapa kostum yang dimilikin deh? Yang dikoleksi deh? di koleksi. Iya. Nah ada yang rusak, ada yang kadang lupa juga bisa lah. Yang sering dipakai aja nah yang masih ada sampai ini. Kan 7 atau 8 aja itu sisa. Oh, banyak itu 7 ya. 7 atau 8 ya. Boleh itu nggak disebutin nggak apa aja tuh kostum apa aja tuh? Yang masalah yang biasanya sering dipakai lah. Ya kebanyakan kalau saya misalkan lebih ke Naruto lah ibaratnya. Oh Naruto, ada yang main Naruto ya berarti ya. Ya kayak kostum
Jabuja misalkan lah. Jogja tuh perban gitu kan. Iya. Nah sisanya tuh kayak Katsuki. Akatsuki. Tapi bisa digabung-gabung kan. Oh iya. Bisa jadi. Satu jubah bisa berwarna. Nah ya benar. Nah, Oh, itu iya. bisa 3. Nah pas sudah lo. Saya tuh dulu emang suka ke sesuai Kamen Rider dulu tuh. Oh, Kamen Rider. Nah kemudian pernah juga Kamen Rider apa tuh? Kuga gitu ya, bukan? apa Super Chaser Oh, dulu. gitu ya. Iya, iya. Nah 3. Sesuai usia. Kamen Ridernya. Iya, iya. Super One. Itu kan anu sih. Itu kipas yang anu ya? Era kedua ya? Iya. Era kedua kan? Iya, era Heisei udah. Era SE ya. Sekarang era keberapa sih Kamen Rider? Tiga. Tiga ya? Rewa. Rewa. Ya, ya. Udah keberapa tuh? 3. 3 ya? Sowa, Heisei, Rewa. Nah, kalau Mas Dani deh, ada berapa kostum yang pernah dibuat atau pernah dipakai deh, pernah dipakai? Kalau dibuat sama dipakai sih, kalau yang baru-baru ini paling sering kan, soalnya kan kami ini kan bukan komunitas ya sama Indra ini kan kami Oh, beda kan punya, ya? kami kan punya grup kayak itu nah. Grup itu sih sebenarnya orangnya itu sedikit aja kami. Paling kami sih cuma 5 ber-6. Tapi Satu grup? Ya satu grup itu. Tapi di dalam grup itu punya masing-masing ada masing-masing kebiasaan. Contohnya kan kayak kan sekarang kan udah teman-teman kan udah pada menempuh jalan masing-masing. Berbicara masing-masing. Jalan ninja dong. Kita berbeda gitu Ya, ya. nah maksudnya kan udah ada yang berkeluarga apa gitu kan. Nah, Oh, iya, yang iya. udah nggak bisa lagi. Jadi dulu kan kami punya satu ini fotografer, satu yang bisa jahit sih sebenarnya jahit. Yang satunya lagi Popote ke sound. Ke sound. Kalau kami kan kalau ini kan lebih ke properti. Kalau saya lebih ke sound sama konsep, lebih ke otaknya. Kalau Untuk apa, Son? sound itu kan Iklannya? untuk tampil itu. Backsound. Oh, berarti ini ya kayak lomba cosplay itu nggak sendiri ya? Iya, kalau dulu bisa sendiri, bisa grup kayak gitu. Oh, Cuman kalau lu nih sebenarnya lebih ke otaknya sih, lebih bikin konsep apa gimana kayak itu. Jadi punya baru mungkin masalah kepeknya nah gitu. punya kebiasaan masing-masing di situ. Walaupun sedikit kami ya ibarat kayak di film One Piece tuh semua itu ada porsinya masing-masing. punya perannya masing-masing. Punya peran masing-masing. Oh, Nah, keren. ada kan yang bisa memasak apa, cuman semuanya bisa bertarung gitu nah. Kalau kami kayak gitu juga remukannya. Walaupun kami di sini yang bisa bikin sound, sini fotografer, cuman kami semuanya cosplayer dan kami kalau dulu itu kami kalau tampil lomba, kalau sekali turun bukan sombong atau apa sih ya, tapi kalau kami sekali turun kan kebiasaan kan bisa langsung kelimanya remuk atau bertiga atau berdua aja yang bisa. Dan alhamdulillahnya kemungkinan di antara salah satu kami bisa membawa piala. Dan Ya, setiap event biasanya. ikut lomba. Tapi kalau kemungkinannya alhamdulillah biasanya kami masuk semua. Itu misalkan satu grup 5 orang kan, kayak Iya, misalkan. 5 Itu orang. yang tampil memakai kostum berapa orang? Kelima-limanya. Oh, kelima-limanya. Dibagi jadi kelima itu entah ke kosok entah ke tim. Nah, gitu. Tapi itu kalau yang menang satu aja gimana dong? nggak apa-apa kan asal ada yang bawa piala kan. Oh, ada yang tapi bawa tetap piala. dibagi gitu ya? Iya, kami paling umpama kalau dulu kan dapatnya nggak kayak gini kan. Berapa dulu paling 300 berapa. Jadi paling masuk kantong 100 atau 200, sisanya kan kami bawa happy-happyan, makan yang penting dapat Nah, semuanya. ini kayak gitu. ini menyangkut ini, Mas. Oh, ada apa nih? Oh, siapa ini, Mas? Ini siapa? Kenal nggak? Oh iya, Ini apa pernah nih? juga cosplay ini Ichigo. Oh, Ichigo ya? Ichigo. Oh, iya. Dari Bleach. Bleach. Ya. Aku tahu Bleach, cuma aku belum pernah nonton, Mas. Nah, kalau ini sekarang lagi rame nih kan, lagi Yang remake diperbarui. Bukan Remake. remake sih Itu sebenarnya, apa sih? sambungannya lagi sebenarnya. Oh, sambungannya ya? Sambungannya lagi. Oh, aku kira itu remake. Enggak. Soalnya kan banyak kayak ini kan, kayak komen lagi, apa sih namanya, pembicaraan tuh kan katanya, oh ini bagus animasinya segala macam ya. Aku cuma Soalnya belum kan nonton. yang 2023 ini kan Makasih ya, Mas ya. bagus. Mas siapa tadi, Ichigo ya? Mas Ichigo. Kok bisa Ichigo di sini ya? Gintama itu. Bukannya ini di Konoha ya? Kok ada Ichigo? Ya Gintama berarti. Nah, nembus berarti ini. Macam-macam ya? Ada macam-macam ya? Oke. Sambil minum, Mas, silakan. Enggih. Sambil makan juga. Makanya- Nah, aku nyambung tadi, Mas. Iya. Pertanyaan tadi kan katanya sempat pernah apa sih namanya kayak menang tapi cuman sekitar ratusan gitu Iya. kan anunya kasusnya apa hadiahnya. Iya. Nah, pertanyaannya cosplayer ini menguntungkan nggak? Kalau untuk kami sih ya dibilang pemburu cuan atau pemburu hadiah ya lebih menguntungkan aja sih. Soalnya kami bikin kostum itu berapa ratus sampai juta kan.
Kami berapa kali ikut lomba pun udah kebalik modal. Oh, ini ya. Berarti masih bisa dipakai lah Masih ya. bisa dipakai. Oh, iya. Nah. Enggak cuma sekali pakai ya. Iya, nggak semua sekali pakai kami. Siap. Masanya kan gini, pas zaman itu belum ada rental. Jadi berarti mengandalkan itu aja. Bener-bener bikin ya. Iya. Bener-bener modal gitulah. Ya, mulai kami itu punya satu kostum sampai beberapa kostum kan kami kan. Sebenarnya Mas. Iya. Makanya kan naruhnya kan di sini. Cuman kalau ada yang kostum masing-masing ada juga gitu nah. Kalau kostum ulun yang sisanya lagi sih, soalnya kan dulu kan sempat banjir apa itu. Sama udah banyak dimakan tikus kayak Kamen Rider kan punya juga kan Kuga. Udah dimakan tikus itu. Kuga. Oh gitu. Oh sayang banget lah. Nah, ada yang belum kecat lagi kemarin itu Kamen Rider apa bikin lupa udah lama banget sih tahun 2017 dulu. Tinggal cat aja lagi sih sebenarnya cuman itu sih males. Kalau belum tahu Mas, biasanya budget paling mahal yang pernah dibuat buat kostum deh berapa tuh kira-kira? Kalau boleh tahu nih. Nah, Buka dapur. Buat dapur nih. Nggak dapur lah. Karena kan banyak yang kayak maksudnya kayak meremehkan Iya. karena bukannya menutup mata ya, banyak di luar sana kalau tuh banyak yang meremehkan apa sih namanya kayak get cosplayer gitu. Iya, Oh iya, nih iya. apaan sih, maksudnya kayak udah dewasa tapi main anak-anak katanya kayak gitu. Itu bener nggak, pernah nggak kayak sampai ke telinga gitu? Ya pernah dulu, pernah. Nah itu kan sebenarnya kan kita nggak tahu gitu loh bahwa di belakang layar tuh bahwa seorang cosplayer juga punya effort, ya nggak sih? Betul. Effort, punya Betul. ya berbagai macam usaha gitu kan yang nggak bisa dipandang sebelah mata lah kayak gitu kan. Iya, Nah, iya. kalau boleh tahu berapa tuh pernah dikeluarkan tuh budget deh? Kalau untuk sekarang kami nggak ada bikin kostum lagi sih, cuman yang ada aja sisanya kan cuma Di Oh ya. di kelompok di pembuat. Ya, kalau dulu waktu masih semangatnya mungkin 1,5 sampai 2,5 juta. ada Dua setengah ya? Iya, Kostum tahun ya? dulu iya. Soalnya itu yang pertama kali dulu bikin yang full kulit gitu nah. Full kulit. Full apa sih? Kayak Kan cat biasanya kan kulit imitasi. Biasa pakai cat kan, ini kami pakai kulit. Oh biar nggak langsung ke kulit badannya. Kulit yang di armornya. Material pakai kulit. Oh apa tuh boleh tahu? Boleh tahu cosplay apa tuh? Sensaya Gold Sen dari Sensei itu Cancer. yang ini kan yang 3 ke 4 ya? Bukan, berapa sih? 2 Dua karakter kan ya? Pegasus itu ya? Iya, Nah, ya, Pegasus itu ya? yang banyak itu kan kalau kami kan bikinnya yang Gold Sen-nya. Yang Gold Sign. Soul of Gold. Oh iya. Pernah Sama- sampai 2,5 lah. Ya. Kamen Rider ini juga kemarin kan. Rider. Iya. Kiva juga ya. Kiva. Super One pakai kulit juga. Sebuah kulit juga. Kulit, Ya. kulit apa tuh Mas binatang? Kulit imitasi. Oh kulit imitasi. Kulit Iya emang kulit binatang. Tapi bisa juga imitasi seringnya mereka. imitasi ya? Iya. Kayak latex gitu ya? Iya, sinis mungkin. Orang sering bilangnya kayak kulit sintetis sih. Sintetis. Tidak. Aku ada pertanyaan nih agak apa ya? Gak tahu sih ya. Maksudnya apakah ini kontroversi atau tidak? Nah, pendapat sampean tentang cosplayer perempuan itu kayak gimana? Maksudnya maksudnya gimana ya? Kan apa ya? Kita tidak bisa menutup mata bahwa cosplayer perempuan itu lebih fleksibel dalam artian apa ya? Kalau perempuan itu kan bisa ini ya, mukanya itu biasanya bisa ke cosplayer cowok bisa, Betul. ke cewek apalagi gitu kan. Maksudnya daya apa sih namanya? Daya tampilnya itu lebih lah kayak gitu nah. Nah menurut sampean kayak gimana? Apakah itu jadi daya saing tersendiri atau kayak fine aja kayak gitu? Enggak. Kayak gimana lah? Boleh deh, Mas Indra deh. Kalau saya menganggapnya hal itu biasa aja sih kan. Ibaratnya sesuai kehendaknya lah ibaratnya. Gandanya tuh. Maunya gimana. Kan masanya kalau kami fokusnya ke lomba nggak pernah ibaratnya kayak tong itu jadi misalkan jadi gitu nggak peduli misalkan ibaratnya tiap sekalinya lah Enggak, maksudnya kalau nih mungkin sebagai ini deh Mas Rizky deh. Sebagai penyelenggara itu apakah ada beda ya? nah yang penyelenggara Beda kah tuh sama cewek cowok itu? kelas Beda kah? atau sama enggak? Sebenarnya tuh jadi kita lihat urgensinya lagi ya. Jadi namanya penyelenggara itu selalu punya urgensi masing-masing. Bisa masing-masing. Gimana tuh? Let's say contoh begini. Secara esensi, cosplay itu ya seperti kata Mas Indra tadi, bebas aja. Bebas aja. Dah. Itu intinya seperti itulah. Nah, tapi kalau secara penyelenggara urgensi itu adalah seperti ini. Contoh nih, kayak kita mau bikin nih
lomba kompetisi temanya dia couple. Couple itu pasangan. Oh, pasangan. Nah, pasangan. Nah, itu di situ penyelenggara dia punya standar beda-beda. Ada dia memperbolehkan cewek jadi cowok, cross dress namanya ya. Cross dress. Ataupun kebalikannya cowok jadi cewek. Nah, begitu. Nah, kalau di tempat kami standarisasinya adalah kita menyarankan untuk tidak cross dress, nggak kebalik. Ya. Nah, gitu. Jadi Tetap cewek-cewek aja pakai cewek ada pakai cowok-cowok karakter aja cewek aja gitu ya. untuk kategori couple misalnya gitu. Nah, karena kami tidak siap untuk menanggung hal-hal di luar yang lain loh. Oh gitu. Nah, itu balik ke kayak aku bilang tadi kan itu tergantung urgensi penyelenggara masing-masing. Tergantung EO-nya lah ya. Iya, kalau kami standarisasi seperti ini, kalau yang lain ya kalau mau di luar itu silahkan monggo. Nah, itu saya nggak. Begitu. Kalau dari segi yang penilaian segala macam, esensinya balik yang tadi sama aja sebenarnya sih. Kalau gini deh, maksudnya kayak gini, ada nggak kayak pemisahan lo, bukan pemisah, maksudnya lomba cosplay khusus cewek atau khusus cowok atau digabung? Digabung ya? Nggak ada sih. Biasanya memang digabung. Yang terpisah itu biasanya adalah satu dia yang skala kecil besar, maksudnya kayak solo atau grup kecil atau grup besar. Contoh nih solo berdua sama Sendiri. ya maksudnya yang per tim sama yang per tim gede nih. Per tim gede itu misalnya 4-5 orang 3 ke atas gitu lah. Oh. Atau solo atau grup ada gitu. Habis itu mungkin pemisahan usia. Mungkin nanti kalau ke depannya mungkin nanti ada yang pemisahan usia. Contoh misalnya kayak event sekolah ya mereka kalau misalnya mau bikin itu terbatas usianya untuk U23 misalkan, usia-usia anak sekolah, Timnas gitu ya? Betul, usia akademis ya it's okay, nggak masalah, itu kan tergantung standarisasi masing-masing. Iya. Karena lagi pula kan yang dikejar tiap penyelenggara itu beda, dan itu sebenarnya nggak ada hal mutlak sih salah benarnya. Itu tergantung balik lagi tadi kebutuhannya apa gitu loh. Itu fan-fan aja sih, maksudnya kan gini, contohnya gini kayak teman-teman ini kan ikut lomba nih, tapi usianya mohon maaf mungkin dia rata-rata di atas 25 ya kan, di atas 25. Nanti juga ada anak-anak nih yang masih baru nih yang umurnya di bawah 23, dia pengen dong, tapi kan maksudnya anak-anak nih beda kelas. Kita coba ngasih kesempatan gitu kan, mungkin yang U23 nanti ada. Kalau bukan kami mungkin yang lain silahkan. Nah, dan itu sudah maksudnya udah make sense sih, kayaknya udah orang sudah mulai ke arah situ tuh. Karena kan event sudah mulai banyak nih. Iya. Penyelenggara harus semakin kreatif ya kan. Konten juga harus berbeda. Nah, itu pasti bisa ada pasti yang gitu. Karena ini udah mulai. Ini udah mulai seperti itu dia. Kalau Mas Dani kayak gimana melihat ini? Melihat apa sih namanya? Privilege lah ya, privilege seorang cosplayer perempuan terhadap cosplayer laki-laki itu kayak gimana? Karena kan seperti kayak kataku tadi, cosplayer perempuan itu kan ya punya apa ya? Ya punya keuntungannya tersendiri lah, kayak gitu. Ada nggak kayak perasaan pernah kayak tersaingi nih, kayak cewek kok mudah banget sih, kayak ya mudah berbagai macam lah kayak gitu kan. Mungkin mudah, maksudnya kan mungkin mudah famous. Nah, kayak gitu, mudah Atau famous. mungkin antara apa sih, entah dia menang ke muka atau jual body Nah, atau kayak gitu-gitu. buka-bukaan kan. Nah, banyak. Kayak dari tadi itu nanya tuh itu aja sebenarnya. Ya ada tuh formalitas ke sini. Nah, itu kayak gimana pandangan sampean, Mas? Pernah nggak kayak merasa, wah, ini Wow. kayak karena kan Saya mau satu saing laki-laki kan tidak punya privilege itu kayak gitu. Iya. Tidak punya keuntungan Sebenarnya laki-laki emang ada juga sih privilege itu, mungkin walaupun kurang ya, lebih ke perempuan. Oke. Kan. Kayak ya kita body ABS itu apa kan bisa juga ABS kan. apa? Ini yang jadi. ABS apa? Roti sobek. Roti sobek. Enggak, maksudnya ABS apa? ABS. Apps. Ya, roti sobek. Nah, jadi kan buka-bukaan juga kan, kelihatan perut apa gitu. Nah, jadi sih masing-masing ada privilege-nya sendiri. Tapi kalau merasa tersaingi itu sih nggak pernah. Oh iya. Nggak pernah tersaingi. Karena punya, ya kembali tadi ya, masing-masing punya yang tadi Ya ya. punya. Kalau kami sih cuma mengandalkan ya di perform mungkin ya. Perform. Ya performer kami kan. Mungkin aksi-aksi kami gitu. Penampilan-penampilan. Ya walau mungkin ya itu sih sebenarnya. Jujur aja sih mungkin muka pas-pasan. Nggak ada privilege kesananya. Jadi kami mencari yang di luar bidang orang gitu, nah yang orang jarang apa. Dan mungkin kebanyakan ya teman-teman atau apa yang merasa yang wajahnya nggak cocok, cosplay yang ganteng-ganteng atau apa gitu kan, ya bisa jadi Kamen Rider apa gitu kan, ketutup semua. Ketopeng nggak? Tutupin wajah. Tutupin wajah. wajahmu. Iya. Nah, maaf ya. Jadi apa sih? Jadi ini nggak sih apa yang di Naruto itu perban itu?
Suci Kage. Nah, Suci Kage. Siapa Mu ya namanya? Mu. Di urban nggak mukanya? Nah, perban semua atau yang pakai topeng tadi kan. Ya, topeng Bliss itu. kan. Nah, kayak gitu. Itu berarti wajahnya ya udah lah ya. Astaga. Ada juga sih yang emang udah ganteng juga, cuman merasa nggak pede, nggak cocok ya pakai topeng-topeng Iya, gitu. oke. Banyak Iya, sih. iya. Oke. Cuman ya ada ya kemungkinan ada masing-masing bakat lah. Di mana privilege-nya. Ada yang mau mengembangkan di wajahnya, di make up-nya. Ada yang mau ngembangin Di kostum. di kostumnya mungkin. Ada yang mau ngembangin yang kayak kami tadi kan di performer, ikut lomba apa. Jadi ya macam-macam lah. Ada yang pengen famous-nya kayak gimana, tergantung orangnya aja lah. Ibaratnya kayak masalah sosmed, Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini nyambung sih sebenarnya. Nah, kalau untuk cosplayer itu kalau di kompetisi itu dinilai apa aja sih? Maksudnya maksudnya kayak gini, kayak kalau kita bicara penampilan, yang dinilai penampilan. Ini otak aku aja sih, maksudnya kayak pendapat aku tuh kalau dia yang dinilai adalah penampilan, maka otomatis yang modalnya besar dong, yang punya keuntungan lebih, ya nggak sih? Maksudnya Iya. kayak pernak-pernik kan didukung gitu kan. Iya. Nah itu kayak gimana? Kalau Yang saya sendiri sih contoh ya kayak kostum yang sering saya bawain kan yang untuk sekarang kan nggak kayak dulu lagi kan yang wah-wah. Karena untuk sekarang ya budget kita bagi-bagi lah, nggak kayak dulu kan rame-rame gitu apa. Untuk sekarang saya mungkin cosplayer yang biasa-biasa aja, cuman saya lebih menonjolkan ke performer saya, perform saya. itu kayak gimana tuh contohnya tuh? Contoh sih kalau saya jujur ya, kalau di cosplay ini yang paling saya hargai yaitu kalau penilaian ya penjiwaan karakter, itu paling penting. Kita misalnya jadi Naruto, kita harus menjiwai Naruto itu kayak gimana. Oh berarti ini ya Nah, pas apa sih namanya kompetisi itu Iya. dia harus memperagakan, Iya, misalnya jadi Naruto gitu Iya, ya, harus penjiwaan. tampil gitu ya, Iya. kayak mini drama gitu kan? iya. Oh mini Contoh teater kayak gitu ya? jadi Sasuke kan gimana Sasuke itu sifatnya kayak pendiam, cool kayak gitu. Harus bisa gitu, itu penjiwaan karakter itu yang paling penting. Nah, sama kan sisanya itu kayak mungkin action, kostum, sama kayak mungkin penampilannya saat tampil itu kayak gimana, ngepasin soundnya kayak ting-ting. Masa kita belum kayak gini kan udah ting duluan. ting-ting. Nah, Ya. ada string-stringnya gitu. Oke. Oh berarti ini ya, berarti yang dinilai itu nggak mutlak penampilan ya berarti ya? Enggak, kalau saya sih enggak. Mungkin juri-juri yang lain mungkin kayak kostum sih ada juga kan. Kostum itu kayak ke detailan kostum. Oh, iya. Kostum. Ada yang lebih ke perform, ada yang lebih ke make up, ada yang lebih kayak kami kan lebih ke perform sama penjiwaan karakter. Mungkin kayak properti pendukung apa itu tambahan nilai lah. Properti pendukung kayak misalnya kita pedang, ada main trik gitu. Anunya. Makanya kalau nilai plusnya Nah, kalau lu jujur sih dari dulu sampai sekarang make up aja lu kurang bisa gitu nah. Jadi kalau masalah make up lu kurang menjiwai, jadi kayak ya mungkin bidang lu lain di situ. Jadi nggak bisa anunya. Kalau tapi kalau masalah perform ya, main trik, main gimana mereka apa sih namanya? Apa enggak? Yang anu tuh apa namanya? Kayak kita rancak tuh. Apa tuh kayak gimana tuh? Apa tambahan properti itu nah. Properti itu kan main semua enggak pajangan aja gitu nah properti itu nah. Main semua maksudnya main semua tuh kayak enggak sekedar ini kan rumput kan. Oh ya ini rumput. Nah, rumput kan. Pajangan. Ini kan cuma rumput pajangan aja, maksudnya itu harus berguna, mungkin dipakai buat ngelindung apa gitu nah. Oh. Harus ada manfaatnya lah. Iya, iya, Bukan cuman nih. Pajangan aja tetap kita Nah, Oh berarti ini ya ada waktunya masih berarti ya? ada. Boleh. Oh, silakan. Ada saat pemakaian itu ada, diskon keberapa itu ada. Oke. Kalau sekarang itu kan ya kalau zaman dulu emang ya jarang pakai properti ini, cuman Orangnya aja yang pakai Tapi properti kalau ya. sekarang kan udah makin canggih kreatif kan, lah makin ya. kreatif kan apa. Nah, jadi banyak properti apa gitu yang dipakai. Nggak sembarangan juga sih properti ini. Dibuatnya itu maksudnya. fungsional gimana? Iya, nggak opsional atau apa. Cuman ya kalau lu sih lebih itu tuh nilai tambahan lah, bonus lah. Harus bisa memanfaatkan Iya, properti lah iya, ya. memanfaatkan Oke, properti lah. Oke. Aku ke Mas Rizky dulu deh. Boleh bentar. Nah tadi menyangkut ini tadi Mas tentang penilaian. Nah, Nah itu apa aja sih dinilai? Kalau Jadi- dari IO nih? dari IO betul. Harusnya memang kemarin kami jadi bikin talkshow begini juga ya. Nah,
ada juga pertanyaan seperti ini dan memang kebetulan di situ yang menjawab adalah dari segi kami dari penyelenggara karena tidak bisa dipungkiri bahwa nggak semua peserta ini tahu apa yang dinilai. Nah bahkan maksudnya pun yang sudah berpengalaman pun dia mengerti bahwa setiap event itu penilaiannya bisa berbeda-beda kategorinya. Nah betul. Nah jadi kalau dari kami ada jawaban. Dua jawaban. Yang pertama secara teoritis dan satunya secara teknis penyelenggara. Oke, yang secara teorinya kami kalau dari WK Indo kita baru berjalan beberapa bulan ya, tapi kami coba riset segala macam sana kemari. Kami coba cari standarisasi yang sudah ada di sana kemari dan akhirnya kita tuangkan di cosplay competition yang kemarin kita adain dan di mana kemarin Mas Dani dan Mas Indra itu menang di situ. Oh, winnernya ya. Winnernya ada di situ gitu itu ya. Bukan orang dalam ya. Kita baru justru kenal ya? Iya. Ada janjian Enggak ya? ada. Justru mereka ini di sini gara-gara kemarin ikut. Oh Iya kan, sayang banget kan kalau misalnya kita nggak kasih appreciate lain kan. Nah, jadi kalau dari segi dari kami hasil riset segala macam. Yang pertama itu adalah pendalaman karakter. Habis itu nomor kedua adalah koreografi peran. Habis itu ada kostum dan make up. Oke, nomor 4 ada properti atau weapon atau tools. Nah, nomor 5 adalah skenario atau jalur cerita. Ya, storyline. Oh ada kayak gitu, ada story Iya, kayak gitu. betul. Nah, jadi itu juga kemarin dengan semua standarisasi itu kami juga untuk itu nggak selesai sampai situ aja. Jadi kami juga harus mengemas itu semua di juri penjurian juga akhirnya. Makanya kemarin itu juri kami sengaja ngambil ada 3 juri, 2 praktisi cosplay, 1 adalah orang teater. Oh, ada juri teater ya? Biar bagaimanapun juga kami merasa di standar kami loh ya, di standar kami adalah cosplay ini bagaimanapun mereka juga adalah art performance ya. Art performance jadi mereka ada unsur teater di situ, teatrikal. Seperti yang Pembawaan diri lah ya. Yap, seperti yang tadi dibilang Mas Indra dan Mas Dani tadi kan seperti kayak sinkronisasi gerakan dan sound. Itu juga ada di teater itu. Tapi habis hasil dari ngobrol sama teman-teman teater dan ternyata memang itu ini unsur teater juga. Jadi misalnya kayak ada suara pedang ting, di sini mereka harus tepat. Timingnya Iya, itu juga. Nah itu tadi tertuang di semua kategori itu tadi. Itu juga tergantung. Itu juga masuk dalam waktunya, maksimal performanya berapa, semuanya sudah ada di kemasan. Berapa menit mas biasanya mas? Kalau yang kami pakai adalah di angka 2,5 menit. Pokoknya nggak lebih dari 3 menit lah. Karena itu juga standarisasi yang betul nasional dan sering dipakai di event-event besar, skala besar. Jadi kami pakai itu, begitu dia ceritanya. Nah, jadi mungkin buat teman-teman cosplayer yang nonton udah tahu nih. Nah, tuh teman-teman ya, kalau yang mau ikut lomba, siapin ini tadi ya, minimal 5 tadi. 5 tadi. Ya. Make up. Nggak usah diulang, biar aja biar mereka rewind, biar mereka apa tadi ya kan. Ulang. Iya, biar nyontek gitu. Nah, jadi udah mulai kebuka nih teman-teman nih. Jadi tadi yang punya kelebihan masing-masing bisa dibalancein kan. Maksudnya di contoh nih, yang satunya nih dia cuma Sama di sini gitu ya. dia cuma jago di kostumnya bagus tapi untuk story dan lainnya agak kurang. Makanya boleh dipoles dilatih lah lagi ya, betul. Atau konsultasi sama Winner ya. winnernya ini silakan ya. Cuma mereka dari Banjar jauh sana kalian. Iya, singkat Oh itu ya, berarti jangan sampai ini ya, jangan sampai cuma modal satu bidang ya. Harus itu tadi ya. Betul. Kalau ke arah kompetisi seperti itu. Kalau kompetisi. Betul. Tadi jawaban pertama ya, teoritis ya. Nah, Jawaban keduanya, 2 teknis panitia adalah penyelenggara tergantung penyelenggaranya. Jadi penilaian itu tergantung penyelenggara. Jadi seperti semua IO itu atau semua penyelenggara itu punya standarisasi masing-masing. beda-beda. Betul. Seperti yang tadi saya bilang kan, ini standarisasi kami. Dari hasil riset kami jadilah seperti Dari mana nih kalau boleh tahu nih? Siapa? IO apa nih? WK Indo. WK Indo itu teman-teman ya, WK Indo ya. Nggak usah dibilang, tulis di bawahnya aja, nggak usah malas nggak usah. Apa? Kita Iya. full nih, full promosi kita. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi emang ada 2 tipe itu. Makanya apalagi yang di sekarang ini lagi tsunami event kan. Tsunami event, maksudnya banyak banget event di mana-mana. Oh lagi gencar ya? Gencar banget. Jadi, nah seperti sama nih kayak mereka 2 ini kan, mereka akhirnya harus memilih dan memilah nih event mana nih harus kita ikutin gitu kan. Dari Banjar ke Banjarbaru ke Kalimantan Tengah gitu kan. Nah gitu. Karena aku yakin orang-orang seperti teman-teman mas-mas berdua ini juga mereka selektif. Akhirnya akan selektif gitu karena mereka juga
Mana yang harus diikutin? Betul, mereka sudah lama berkecimpung di dunia ini, mereka juga akan bisa menselektif yang mana diikutin. Begitu. Oke. Nah, aku ke Mas Indra deh, boleh ya? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Mas Indra deh, pernah nggak kayak apa ya bilangnya ya? Gimana aku bilangnya? Nah, berantem. Nah, Bukan. Dunia cosplayer, dunia wibu ini ada ini nggak? Ada kayak apa ya? Kayak pernah menemukan sisi gelap nggak? Nah, ini makanya ini. Kira kayak gimana? Atau kayak gimana gitu? kalau di sisi gelap dalam hal bidang apa dulu? Nah, Nggak tahu, maksudnya apa yang pernah dilihat aja, pernah yang dia alami mungkin. hal-hal yang tidak seharusnya terjadi atau tidak kada nyaman lah kisahnya. Apa ya? Bentar. Kayak apa? Misalnya contoh gini dah, misalnya di event tuh ada cosplayer apa sih mesum gitu. Kita kayak dunia kayak hal-hal gelap gitu kan. Atau gimana? Ada yang lain nggak? Nah, Nah, gelap. nah, itu gelap banget. Kayak itu biar aja tuh. Itu ntar. Yang paling sering itu sih tadi sih. Biasa sih. Selain mesum, habis itu Gini deh, maksudnya gini. Dunia cosplayer itu identik dengan ini nggak? Identik dengan orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang yang tak punya teman nggak gitu? Atau kayak gimana? Justru kayak gimana? oh itu betul. Mungkin Karena kan apa ya? Apa sih namanya? Isu yang beredar, lagi. Mohon maaf ya, maksudnya isu yang beredar tuh kan anak-anak penyuka Jepang itu kan kayak orang-orang yang apa ya, maksudnya kayak introvert kayak gitu-gitu, orang-orang sosial, Nolep, mereka bilang nolep ya. Nah, nolep kayak gitu-gitu. Iya. Itu kayak gimana? Apa kasusnya kayak apa sih? Kayak dibenarkankah atau kayak gimana? Atau justru sebaliknya? Justru di event-event inilah maksudnya kayak tempat bersosialnya kayak gitu. Kebanyakan tukang gitulah, tergantung dari dirinya masing-masing juga sih buat nyala. nggak semuanya kayak gitu, tapi nggak semua kayak gitu. Oke. Ada, mungkinan ada. Iya. Contohnya sih jujur sih kayak saya dulu kan. Ini masih Kemungkinan- ini masuk nggak? In frame nggak nih? Di sini. In frame nggak? Itu in frame nggak? In frame ya? Kabur. Ngomongin jodoh kabur. Oke, Mas, mohon maaf. Jadi lanjut boleh? Contoh kan kayak Oh, saya iya. dulu kan, ya jujur sih ya, berteman itu sih bisa, cuman kayak ya orang-orangnya aja satu frekuensi apa gitu. Itu kalau masalah berteman ya mungkin bisa sih, cuman kalau untuk kayak Selektif lah ya. ya kalau masalah berteman masih bisa, cuman kayak kita tuh kayak gini sih, kayak kita di depan kamera, depan panggung apa, jujur sih dulu nggak bisa. Kayak minder gitu nggak sih? Minder ya. Minder, nggak ada jiwa berani, pokoknya Tampil gitu. tampil nggak gitu ada, ya. nggak bisa. Ah. Itu sih kalau sebelum ikut cosplay. Terus kan kayak ikut cosplay ini kan mencoba kepercayaan diri sih sebenarnya. Kepercayaan diri. Positifnya di situ guys. Iya, Mencoba tampil. iya mencoba tampil kan, walaupun ya awal-awal itu karena semua itu kan butuh proses perjalanan, nggak ada yang langsung berhasil, nggak kayak gini dulu pun nggak kayak gini. Perlu proses itu perjalanan. Panjang lah waktunya, nggak setahun 2 tahun. Iya, kan? katanya kan udah berapa tadi? 15 tahunan ya? 15 tahunan. Iya kan? 12-an lah ya. 12 Nggak, baru comeback juga ini dibawain. Diajak. Iya. Baru 2023 ini juga. Ini ngajak. Kalau sisi positifnya itu sih melatih kepercayaan diri, mental. Oh iya, kita balik deh, Pak. Kita balik pertanyaannya. Kalau sisi positifnya deh. Sisi positif mengikuti apa sih namanya nih, event cosplayer. Yang maksudnya ada pelajaran yang diambil kayak gitu. Diambil. Kalau tadi kan Mas Dani kan katanya apa sih? Melatih kepercayaan diri, Iya, kepercayaan jangan diri. tampil gitu kan. Untuk sisi positif sebenarnya ya sama aja sebenarnya. Tergantung mulai dari mana. Kan semua kan punya basic masing-masing. Masing-masing. Nah itu kan misalnya saya sebenarnya mulai cosplay ini kan saya basicnya gini, kan pernah b-boy juga. Hah? Apa? Pokoknya saya Oh, pernah B-boy. B-boy, dance itu ya, Iya. break dance. Iya, Awalnya betul. Dari sana setelah itu saya mencoba karena aku tahu, nah saya coba ya pas ikut
terus juara 2 lalu berlanjut lalu jadikan hobi lagi. Oh itu Naruto-nya break dance itu ya? Kadang kaliannya batas skill dari sana. Nah itu digabungin kayak pejuang karakternya Nah, sama kan kayak punya basicnya tuh kan kalau bisa sih kalau buat perform ini kan setidaknya ada basic bela diri lah. Nah, Walaupun yang Bela diri. iya. Terus Walaupun yang cuman sekedar aja. Minimal gerakannya lah ya. Sedangkan kan iya. Kalau backflip kan susah. Maksudnya ya agak bisa lah. Kan bela diri kan kalau bisa. Jadi kan lebih kalau tampil kan lebih kayak wah gitu dilihat orang kan enggak kan bukannya so tahu atau apa kan ada tampil yang kayak gini kayak apa gitu. Kalau cewek sih mungkin wajar ya tampil kayak lunglai apa gitu mungkin karena Oh iya. nah kalau ya biasalah kalau cewek kan masih bisa diwajari kan. Kalau cowok kan tampil Harus inilah ya. nah kita kan gerakan itu harus nah bukannya so tahu atau apa sih cuman lebih bagus aja dilihat gitu. Nah Iya. kan juri-juri apa melihat itu kan lebih kecuali kan emang karakter itu kayak Abang Saleh misalnya kita jadi Abang Saleh karena kayak gini kan Abang Saleh Pinipin kan Abang Saleh, astaga. kalau itu kan kalau kita Sally ya itu Sally nah kalau itu ya wajar kan kita Iya. gerakannya Kalaunya Sasuke kan harus ini kan? nah kayak misalnya Sasuke kita Naruto contoh kan kayak Akatsuki tadi kan ya? ya Akatsuki kan Kamen Rider segala ya. nah kayak biasa tampil kami kan gimana sampai salto apa gimana gitu harus ada basic sih sebenarnya ya minimal sedikit nggak apa-apa juga atau kalau nggak basic bela diri cuma latihan sendiri kan bisa juga Iya. setidaknya melatih kalau bisa itu kan lebih percaya diri aja sih sebenarnya tampil apa karena kan banyak kan yang kasus itu yang kasihan itu kan yang kayak pengen kelihatan wah gitu loncat dari atas panggung ke situ contoh kayak Kamen Rider kan mungkin kan rider kick kan ke arah situ dan pas jatuh kan kesalahan mendarat nah Fatal ya. iya fatal Kan kaki nggak gitu latihan apa tadi ya? nah nggak latihan tadi tapi kalau kita ada basic bela diri kan walaupun sedikit sedekah kan kita tahu dasar-dasar lah nggak Iya, apa-apa iya. dasar-dasar lah makanya itu kan perlu juga sih sebenarnya kalau yang buat tampil-tampil tapi kalau yang buat sekadar have fun atau cuman yang jalan-jalan di event ya nggak masalah sih itu cuman sekadar itu aja kalau yang buat perform kalau bisa sih atau kalau malu atau males belajar bela diri cuman belajar kan di YouTube kan sekarang banyak sekarang kan udah zamannya canggih kan enak kan lihat-lihat apa Informasi udah luas lah ya. iya informasi udah luas Iya. Kasih. Ada pertanyaan? Kasih nggak? Oh, penonton udah nanya ya, silakan ya. Boleh. Ada berapa pertanyaan? Iya, bahas pertanyaan dari host itu kan sisi positif ya. Posisi positif. Terus pernah nggak punya pengalaman sama orang terdekat gitu? Kan cosplayer itu kan masih orang masyarakat umum masih mandang sebelah mata dari keluarga kayak pertanyaan apa kayak ngapain kayak gitu iya kayak gitu. contohnya saya itu Saya ulangi pertanyaannya. Jadi kan maksudnya pengalaman cosplayer Mas. Jadi pernah nggak kayak ditanya sama orang tua mungkin kan atau saudara, kamu ngapain sih udah maksudnya udah berusia gede, tapi main kayak main-main anak-anak gitu kan. Rata-rata anak-anak tuh kayak gitu. Pernah nggak kayak gitu pengalaman? iya itu udah sering sih Udah sering ya. kayak ibaratnya tuh udah pasti lah soalnya jujur aja sih saya dari awal nggak pernah didukung cosplay sampai sekarang itu kemungkinan masih sedikit ya sih dukung Anu aja kayak ya mungkin diboleh-boleh dukung-dukung kayak gitu aja dukung gitu ya. gitu aja karena makanya saya dulu ikut lomba perform ini saya itu mau buktikan di cosplay itu saya nggak main-main saya bisa juara saya bisa dapat piala saya bisa dapat duit dari situ dapat uang Kita kasih pembuktian iya lah ya. kasih pembuktian buat dipercaya tapi ya tetap dibilangnya itu ya main-main apa gitu udah hai sampai ya beberapa tahun kan sampai sekarang masih aja ikut-ikut gituan cuman kalau dulu kan mungkin lah karena hadiah kecil kalau sekarang kan
udah Lumayan lah gede-gede ya. kan lumayan kan. Jadi ya di situ baru ada rasa kepercayaan walau mungkin sedikit. Iya. Mungkin kayak biji kurma mungkin kepercayaan itu. Mungkin makanya bisa ke sini kemana. Kalau dulu ngapain sih bikin kostum, ngapain sih kesana kemari, ngapain sih ikut buang-buang duit apa. Kalau dulu, kalau sekarang makanya jujur aja saya itu ikut cosplay atau ini buat kepercayaan diri sendiri sama kepercayaan keluarga gitu apa. Biar yang tadi ya, biar nggak dipandang sebelah mata tadi ya. Iya, dipandang sebelah mata. Cuman ya tadi Kalau hasil tercapai. ya kayak gitu ya. Ya hasil makanya kadang sih kalau mikir sendiri tuh buat apa kayak gitu. Nah kayak ini kan ngumpulin piala di rumah, banyak piala udah nggak muat lagi, patah-patah apa gitu. Nah, Win strike nih bos. Senggol dong. tetap nggak dipercaya itu nah, jadi bingung gitu nah. Udah makanya kadang ya rada, kalau saya sih jujur sih, saya bukan iri sama orang cantik atau apa, orang cantik atau apa. Saya cuma iri itu kayak orang itu ditemani orang tuanya ke event, didukung, Diberi kepercayaan. diberi gitu ya. kepercayaan, didukung. Wah, saya sebenarnya sih iri itu nggak sih, cuma lihat senang aja gitu nah. Iya. Apalagi yang saya lihat itu kan di daerah Banjarbaru itu banyak yang cosplay dari kecil-kecil udah diajakin. Oh, Masih masih SD, kecil, masih ya. TK, Ini ya, SD. kayak anya-anya. Banyak, gitu ya. betul. Saya lihatnya Apa sih seneng aja bikin gitu. scene tuh apa sih namanya? Ada karakter Nahida gitu, kayak Nahida. aku nggak tahu agak apa Nah, lagi. Nahida. Ya. Sempat SD. Kaile, kasih pak Kaile. Kaile. Iya. Nah, kayak gitu. Itu Nah. lah. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Terjawab tadi ya. Oke, ada lagi teman-teman dari penonton? Suaranya mana suaranya? Kosong. Oke, ada pertanyaan kah? Kira-kira mungkin mau ditanyakan untuk ini winner kita? Lanjutan pertanyaan tadi. Oke. Ada pesan nggak buat masyarakat umum gitu? Oh itu nanti mungkin di belakang deh. Oh ya, siap. Oke, Apa maksudnya menjawab tadi itu nah? Menjawab biar nggak dipandang. hubungan, dipandang sebelah mata dan lain sebagainya. Harapannya lah ya. Siap. Oke. Apa nanti aja di akhir aja kali ya? Iya di akhir sih, santai dulu kita bahas. pesan-pesan dulu. Pesan-pesan gitu. Oke. Nah, kalau ini deh, kalau dari IO mungkin pernah itu juga nggak kayak bukan ditanya, apa sih kayak diomongin, ngapain sih bikin event kayak gini gitu kan? Iya nggak sih? Iya tuh, wah. Karena mohon maaf, Iya. kita flashback ya, kalau aku pribadi ya flashback beberapa tahun yang lalu di zaman aku masih SMP itu, ketika aku masih SMP itu mungkin sekitar 7 tahunan yang lalu lah. Itu ya kayak gitu, di masyarakat tuh melihat event di Jepangan itu kayak ini, kayak ngapain sih orang Indo sok-sok gitu. Nah, mohon maaf ya, maksudnya kata-katanya kayak gitu. Di masyarakat tuh kayak gitu. Cuman kan sekarang kan industri kan sudah mulai mulai berkembang. Industri kayak gini juga nggak bisa dipandang sebelah mata gitu loh. Nah, itu kayak pernah nggak kayak mendapat apa sih namanya? Itu apa sih namanya? Sanksi sosial bukan sih? Enggak ya, bukan ya. Nggak sampai sanksi sosial. Cibigan. Apa? Cibigan. Gitu. Oh. Pernah nggak? Ya. Yang pernah sampai di telinga ya? Sama, mungkin di beberapa kasus malah lebih parah gitu kan. Gimana tuh? Karena biar bagaimanapun kan anggaplah gini nih. Ini ada Dani dan Indra, Ya. mas-mas ini dengan usia segini punya masalah pribadi. Ya tadi kan, cibiran segala macam tentang cosplayer ya kan. Nah, sedangkan kami ini harus menampung orang-orang seperti mereka kali 100 biji. Kali 500 malah kan. Kemarin datang event 500 900 orang. Nah, kali udah 900 orang tuh kayak gitu. Ya kan? Jadi udah kebayang kan. Nah, otomatis akan ada sikap yang bisa kita ambil ya kan. Oh ya, apa tuh contoh? Yang pertama adalah ya standar kita ya udah kita jalani apa adanya, cuek-cuek aja. Yang kedua, maksudnya gini ya, maksudnya kayak kita ini sambil pelan-pelan sambil ada sisi edukasinya juga ya, edukasinya juga. Masyarakat. Betul, edukasi juga bahwa mungkin ini juga alasan WK Indo tuh muncul sekarang. Muncul kenapa harus sekarang juga karena sebenarnya hal-hal seperti ini sudah sering seliweran. Oh iya udah dari dulu lah gitu ya. Dari masalah yang ini bener kayak masih masalah cetek. Masalah yang lebih parah ada maksudnya kayak
apaan sih event gini, ada orang gini-gini, ada orang gini-gini, kan banyak nih. Oh iya. Orang gini-gini nih banyak, yang gue bilang tadi, yang gelap-gelap tadi banyak, dan kami harus menampung itu semua. Nah, caranya adalah sikap kami adalah kita harus balik lagi tadi, harus punya standarisasi. Nah, gitu, standarisasi. Nah, itu juga yang kami pelan-pelan edukasi ke masyarakat bahwa come on man, setiap penyelenggara itu standarisasinya beda-beda. Ya kan? Mungkin di penyelenggara A menyikapi hal seperti ini dengan cara Kayak gini. yang begitu, yang si B begini, yang si C begini, si F nya status ini, semua banyak beda-beda. Nah, kami standarisasinya adalah kita coba mengemas event-event kita dari sebelum, di saat event penyelenggara, bahkan setelah penyelenggaraan kita membuat kemasan event kita itu yang family friendly. Family friendly itu seperti gini, maksudnya seperti gini, seperti contohnya itu adalah kita coba misalkan pas lagi di lapangan nih, kita coba nih koordinasi nih sama teman-teman panitia atau MC itu biar kita tuh tidak menggunakan gestur atau kata-kata yang kasar. Nah, itu kan toxic segala macam. Walaupun kita ngerti di luar sana mungkin konten kreator segala macam kita toxic, it's okay. Cuman tapi kan di lapangan ini hal yang berbeda kan. Di lapangan kita ketemu masyarakat langsung itu hal yang berbeda. Betul. Itu contoh kecil yang kita salah satunya kemasan di kita biar kita tuh family friendly seperti itu. Bahkan di eventnya WK Indo itu family friendly, termasuk yang seperti saya bilang tadi kan, misalnya yang seperti kayak couple cosplay tadi, jangan cross dress seperti itu kan. Misalnya itu juga kan mungkin untuk kita ngerti itu kebebasan, tapi di lain sisi ada orang tua yang mempermasalahkan hal seperti itu kan, yang kayak wah aku kalau kayak gini cosplay anakku nggak boleh gini dong, nah gitu kan. Nah, kita bisa menjawab seperti itu gitu loh. Kita berpikir detail-detail seperti itu. Itu teman-temannya. Nah, begitu. Jadi kalau WK Indo memang dia konsepnya di awal adalah kita mencoba family friendly. Biar itu tadi kita pelan-pelan edukasi bahwa tidak semua event-event seperti ini bukan event Jepang aja. Event seperti ini itu nggak baik lah, tidak baik dan baik lah ya. Sudah namanya cibiran tuh di slow down lah, ya santuy aja gitu loh. Santuy aja. Nah, keren nih kayak gitu ya teman-teman. Intinya jangan judge nggak sih? Jangan judge langsung wah nih perkumpulan kayak gini pasti kayak gini nggak bisa ya gitu ya, nggak bisa sebelah mata kayak gitu, nggak bisa langsung lah ya. Jadi kita ada fakta gitu kan, baru kita bisa ngomong. Kalau kita kan nggak boleh langsung pukul rata gitu kan. Betul. Nah itu yang PR terberat kita sekarang. Siap. Wah keren nih, mantap. Mungkin karena ini ya, mungkin karena waktu ya. Mungkin ada pertanyaan? Ada dari penonton? Atau nanti ya? Diem baik loh. Kalau nggak ada kita lanjut nih. Nah, kita mungkin di penghujung nih Mas. Mungkin ada ini nggak kayak what's next gitu? Sebagai cosplayer apa sih selanjutnya gitu, maksudnya apa yang dilakukan? Karena kan kalau aku ngeliat di sosmed itu cosplayer perempuan ya, terutama cosplayer perempuan itu lumayan maksudnya kayak lumayan bukan seliweran, kayak apa sih bahasanya, kayak sudah merambah ke industri kayak iklan, endorse segala macam kayak gitu kan, udah kayak sudah menjadi ini kayak influencer yang besar gitu. Iya. Maksudnya intinya tuh sudah menjadi cuan banget gitu lah. Jadi cuan banget gitu kan. Nah, dari sampean mungkin ada nggak kayak niatan gitu kan, niatan pengen merambah ke dunia gitu kan, iklan kayak gitu, influencer kayak gitu. Karena itu tadi kan faktanya kan masih kebanyakan tuh masih yang cewek-cewek gitu kan. Bisa jadi ambasador ini, ambasador itu gitu kan, brand ini, brand itu kayak gitu. Itu kan secara siklus ekonomi kan itu sangat positif kayak gitu. Nah, mungkin dari Mas Indra dan Mas Dani selain mengikuti kompetisi, ada lagi nggak pengen ke depan aku pengen ini deh gitu? Oh, lebih ke kalau kami sih jujur senangan gitu ya. Lebih ke have fun aja sih. Have fun ya. Ya. Kalau kita doakan aja lah mungkin lah ya. Siapa tahu lah ya. Iya. Belum tahu lagi ke depannya kayak gimana. Soalnya kami cuma sekedar pengisi acara aja sih. Pengisi acara aja di event. Ikut kompetisi. Iya. Kami nggak bisa yang kayak seleb apa gimana. Kami cuma ketawa ketiwi aja. Oke, mungkin terakhir kali ya. Bukan pesan sih, harapan ya. Harapannya terhadap orang
di luar sana kayak gimana harapannya untuk apa sih? Untuk pegiat cosplayer nggak sih? Kayak gitu ya. Harapannya kayak gimana? Harapannya Apa? Sorry, bentar. Atau dia sekalian deh langsung apa ya, harapan dan kesan dan pesan gitu jatuhnya ya. Kayak boleh. kemarin kan Mas Dani dan Mas Indra ini kan datang ke Palangka pertama kali ikut event ya di ini ya, Di WK kemarin. WK Indo dan SMA 2 ya. SMA 2 habis itu ke WK Indo. Ya betul kan, Masnya kan pasti pertama kali ke sini. Itu pertama ya, bener ya? Pertama kali ke sini langsung ikut lomba, tiba-tiba menang, otomatis kan nanti langsung vibes-nya nih ngeri banget nih kan. Kayak mereka nih udah kayak keren banget gitu loh. Keren banget, dan teman-teman di Palangka juga pasti mandang mereka tuh kayak Apa? oh, kirain protes ya. Nggak masalah, iya, dia memang nggak suka sama saya. Oh ini Mas, mungkin suaranya mungkin sedikit ya, minta tolong sedikit. Siap, oke. Nah, jadi mungkin itu kan nanti kan teman, dan tidak menutup, tidak bisa dipungkiri bahwa Indra dan Dani juga kemarin sangat menarik perhatian teman-teman di Palangka, terutama cosplayer ya kan. Nah, makanya nih kita juga ajak ke sini biar sebagai cosplayer yang dari provinsi lain datang ke provinsi kita, ikut lomba, tiba-tiba menang, habis itu memberikan standarisasi tersendiri, memberikan apa ya, kayak jadi kayak pembakar semangat buat teman-teman juga. Nah, mungkin dari segi itu mereka Boleh. Itu pesannya gitu ya. Mungkin kurangkum sekali lagi, kurangkum. Pertama, harapannya untuk orang yang di luar pegiat cosplayer, harapannya kayak gimana memandangnya, terus harapan untuk cikal bakal nih penerus cosplayer kayak gimana, terus sama kesan dan pesannya ketika apa sih namanya, mengikuti event di beda provinsi tadi, kayak gimana rasanya kayak gitu. Silakan deh, Mas Indra dulu mungkin. Dari saya sendiri lah, jangan takut-takut untuk berkompetisi, selalu cari pilihan dan break ibaratnya, semuanya berbagai konsep, dan biasa kembali ibaratnya yang biasanya takut dibandingkan aja, tapi yang Coba lah ya, coba. yang asal ikut kosong aja, waktu misalkan gitu loh, dicoba untuk solo ya, dicoba-coba terus ya betul. Sama juga jangan takut untuk kalah, kan selalu mencoba pasti ada bosan juga. Ya. Kesan tadi mungkin kesannya di Palangka kayak gimana nih? gimana nih, apa Misalnya di Palangka, kalau pesan saya sih ya pada semangat lah untuk yang lainnya, kan kebanyakan ada yang gitu loh, dan misalkan lo Kemarin terakhir apa? Yang menang tuh kemarin apa? Cosplay apa beliau ini? Naruto sih kayaknya. Naruto ya? sama Sasuke itu. Ya. Oke. Mas Dani mungkin? Kalau saya sih ya Harapannya untuk harapannya sih kurang lebih kayak Mas Indra ya. Untuk harapannya jangan takut kalah bersaing sama sepuh-sepuh misalnya ada kan, jangan takut jangan takut untuk berkompetisi. Boleh Izin, kerasin kerasin aja suaranya. Iya, teriak Gitu. Oh iya gitu. Simulo. Ya, Nah, itu teriak aja, teriak tuh. Masa kalah sama Joro Pinoy sebelah sana ya. Teriak saja. Oke, siap. Tolong lagi. Gas. jadi ya yang pastinya jangan takut lah. ya gitu jangan aja. takut untuk berkompetisi. Menang kalah kita biasa. Bawa heaven aja kita sebenarnya sih. Mungkin kalau kita kalah tuh jangan berkecil hati sih bagi saya. Kita lihat lagi, kesalahan kita di mana. Kita harus bisa improve. Mungkin kayak ada yang dibenerin apa gitu. Jadi jangan sampai kalah udah ngeluh. Ganti Lagi. Jangan, mungkin kalau bisa sih, coba. kalau jujur sih ya, kalau saya emang jujur saya banyak karakter saya yang cosplaykan, tapi saya kemungkinan paling saya penjiwaan, kalau saya hitung kemungkinan saya ini paling banyak menjiwai kemungkinan 5 karakter aja. Itu penjiwaan. Walaupun beberapa belas karakter atau berapa puluh karakter udah di cosplaykan dicoba. Nah, yang paling saya penjiwaan itu Lengket lah ya. lengket lah, sampaikan dibilang si ini kan, terus
intinya sih jangan malu lah dibilang oh cosplaynya itu aja, nggak apa-apa kan, kita kan ya penanaman karakter gitu. Betul. Oke. Kita harus bisa lah. Jadi sama kalau omongan orang kan didengar ini itu abaikan aja aja, kita buktikan dengan prestasi kita gitu. Nah itu buktikan dengan prestasi kita teman-teman ya. buktikan. Keren. Ya sama intinya kayak gini sih, banyakin karya, kurangi drama. Kasih. Namanya di panggung aja ya. Di teater aja ya. Teater aja. Nah, kita aja. buktikan dengan di atas panggung. Asik, Siapa asik. yang terbaik di antara kita. Asik. Nah, Boleh. Jadi kalau kalah menang ya jangan, itu hal biasa. Jangan kalah senggol, jangan waktu kalah senggol apa gitu. Nah, kita ini udah orang yang berumur lah. Iya. Jadi ya dikurang-kurangin lah main. Harus dewasa lah ya. Ya, harus dewasa. Kalem dong. Iya. Jangan yang main senggol-senggol apa gitu. Mending ya daripada banyak bacot doang, mending ya kita ada sepanggung, kita buktikan. Nah, kayak gitu aja sih. Oke, kesannya mengikuti untuk kompetisi di luar kota, luar Di provinsi. Palangka nih, di sini? Palangka. di Palangka. Kalau kesan saya sih untuk eventnya atau cosplayernya? Apa Ya ya? terserah. Kesan aja nih, apakah ada yang binian bunga segala apa barang apa? Terserah aja lo, namanya kesan nggak tahu lo. Iya, mana itu masalah pribadi. Kesannya sih ya cosplayer Palangka sih bagus-bagus, banyak ya, oke ya. Cuman ya kemungkinan ya itu aja sih, kemungkinan itu sih masalah pribadi masing-masing lah. Entah mungkin yang mau rame-ramean aja. Soalnya kan melihat di sini kan yang tampil lomba kan sedikit kayak gitu. Nah, Tapi banyak yang ini ya, yang cosplay banyak sebenarnya, Cosplaynya banyak, iya. Cosplaynya puluhan hampir ratusan lah mungkin lah. Cuman tapi yang yang ikut lomba kompetisi 6, 5 dan itu pun orangnya itu aja. Oh mungkin itu tadi ya, nyambung ke yang tadi ya, maksudnya kayak Iya. jangan Jangan mungkin, takut. Iya. Jangan takut. Mungkin mereka masih kurang Iya. percaya diri kali ya. Sama kalau kita merasa kurang atau apa tuh bertanya lah sama yang udah biasa kan. Udah pengalaman lah ya. Ya, Bu, ajarin Bu. gitu sama ya yang sepuh-sepuh di sini apa gitu. Nah, jangan apa sih kayak gitu. Jangan pelit lah bagi ilmunya. Jangan pelit lah. Buat sepuh Sama. jangan pelit. Iya, yang ilmunya. buat yang mau mulai jangan Jangan malu bertanya. Nah, itu. Jangan keren. Iya, jangan mentang-mentang udah tinggi pelit ilmu apa Kalau kayak gitu. disembunyi-sembunyikan gitu. Iya, disembunyi-sembunyikan. Kalau ada yang bertanya kan, kalau kita Share bisa kan ya dijawab aja. Kalau memang kita nggak bisa ya baru gitu. Nah, biar apa sih lebih merambah luas, lebih tinggi lagi kan cosplayer di sini kan. Iya. Nah, Oke, keren. Siap. lebih berkembang lah kita di sini lebih ibaratnya berkembang ya, kan. teman-teman ya. Nah, lebih berkembang. Soalnya kan jujur sih ya, di Banjar itu banyak juga ya orang-orang baru, cuman yang datang apa gitu bertanya. Kalau bisa kita jawab kan kita jawab. Kalau emang lain bidang kita kan ya emang nggak bisa jawab baru kan. Sama kalau yang baru-baru itu ya bukan bertanya sama satu orang lah. Kan kita kan satu orang ini kan tidak bisa semua bidang ya. Cuman ya orang-orang tertentu mungkin yang semua bidang bisa, kayak make up, armor, apa Iya, gitu. iya. Pasti ada kan di situ kan yang bidang yang bisa. Cuman kalau kamu mau make up kan siapa sih yang bisa make up di sini? Siapa yang bisa jahit di sini? Siapa yang bisa ngarmor di sini? Intinya ya jangan malu. Jadi kan kita tuh harus berkembang terus. Iya, siap. Harus haus ilmu lah. Iya, oke. Keren Jangan. banget ya. Iya. Keren banget buat Mas Indra dan Mas Dani juga ya. Juga Mas Rizky udah bantu jadi host juga. Keren banget. Terakhir mungkin satu kata deh tentang cosplayer. Oke Mas Indra, satu kata. Sana kamera, mana kamera? Satu kata. Sana aja. Apa? Kayak lu. Hurra! Terserah. Oke, silakan. Ya. Ini Mas ke kamera. Record ya. Iya, apa dan? Bebas aja. Sana sering. Iya. Mas Dani. Mas Dani apa? Satu kata. Oh, satu kata.
Konosekai wa. Apa artinya? Konosekai wa. Banyak kan? Banyak lah. Kono sekai wa. Ada meteor, Bang. Satu kata. Anjir ada wibu. Ada ibu. Oke. Ada meteor. Satu kata. Ganje. Oh iya. Oke. Mas Rizky mungkin satu kata. Hah? Satu kata ya? Satu kata. Kimochi. Oh, dari aku kak. Kalau aku satu kata. Oh ya. Teh. Iya. Ya, membuka sisi gelapnya sendiri, Bang. Emang ada apa artinya? Enggak tahu aku. Udah malam. Udah malam. Iya. Makin Iya. Iya, mau jawab Oke. pertanyaan sendiri. Oke, keren banget ya. Makasih banyak buat Mas Indra udah jauh-jauh dari Kalimantan Selatan. Mas Dani juga, terus Mas Rizky juga dari WK Indo. Terima kasih untuk udah datang. Mungkin terakhir ya kita sama-sama ya bilang, kalau aku bilang pada podcast, pada ngapain tuh ke Oke. kamera utama ya. kamera utama. Oke, siap ya. Oh belum. Aku udah gini lagi. Oke, siap. Pada podcast. Pada ngapain tuh? Oke, Mas. Thank you. Oke. Siap. Ini Mas, dihabisin Mas. Oke, siap. Keren. Slow. Kemarin pakai apa ke sini? Travel, motor. Motor aja sih. Oh, motor ya? Motor aja. Jadi Kereta api. pose. Pose apa ya pose? Langsung main aja. Gaya gua apa ya gaya gua? Gaya gua gojo. Hei, gojo. Oh, ayo. Ryomen Sukuna kayak apa Ryomen Sukuna? Kayak gini ya? Ya kayak ini. Kayak gini ya? Bareng. Kayak gini kan? Ryomen Sukuna kayak gini. Pada podcast, pada ngapain tuh?